Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk materi tentang pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 21 atau pasal 26. Apa PPh 21, PPh 2 apa perbedaan pasal 21 atau pasal 26? Kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Yes. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Yang presentasi tadi apa? Ada yang tahu? Pak, coba saya bantu jawab ya Pak. Ya semoga aja benar. Pajak penghasilan pasal 21 dan 26 ya Pak. Penghasilan kena pajak dan Mana suaranya? Suaranya mati lagi? Ya. Oh ya, penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Perbedaannya berarti pasal 21 dengan pasal 26? Perbedaannya kalau pasal 21 kalau nggak salah ya Pak, penghasilan kena pajak ya Pak ya. Oh ya. 26? Tidak kena pajak. Yang lain ada? Yang presentasi coba, yang presentasi. Masa yang presentasi pas nggak bisa bantu jawab. Siapa aja tadi yang presentasi? Afifah, siapa? Devista, siapa lagi? Maria Bulo, Intan Dewi, Ahmad Khairuddin, Robin, monggo. Ini sederhana sekali. Jadi perbedaan antara pajak penghasilan pasal 21 dengan pasal 26. Ada yang kerja ya, kerja semua ya. Kalau pasal 21 tahu. Pasal 21 tahu. Siapa yang mau jawab tadi? Enggak ada ya. Oke. Jadi teman-teman, perbedaannya begini. Ini kedua-duanya ini sama-sama terkait dengan pajak penghasilan atau perolehan secara individu. Kita bekerja itu akan dikena pajak penghasilan, kan begitu ya. Atau kita ikut rapat ya kan, ikut rapat saya dapat perolehan, dapat sangu kan, yaitu itu kena pajak penghasilan ya kan, itu ya. Namun perbedaan pajak penghasilan PPh pasal 21 dengan pasal 26 itu perbedaannya adalah antara di dalam negeri dan di luar negeri, begitu. Jadi kalau di dalam negeri ya kan, karyawan kan, orang wajib pajak yang bekerja dan mendapatkan penghasilan atau perolehan, orang dalam negeri, orang Indonesia itu akan dikena tarif PPh 21, dikena tarif PPh pasal 21. Kalau orang luar negeri kan begitu ya, orang luar negeri dan menjadi konsultan, misal menjadi konsultan di negara Indonesia, orang luar negeri menjadi konsultan di negara Indonesia, mendapat penghasilan dari Indonesia, lah itu kena PPh pasal 26. Tarifnya berbeda antara PPh pasal 21 dengan pasal 26. Ya, paham ya? Paham, Pak.
Nih, ini adalah definisinya. Definisi dari PPh pasal 21 itu penghasilan berupa gaji, upah, honorium. Lah, perbedaan di sini. Orang pribadi, ya kan? Kelihatan ya? Orang pribadi subjek ini adalah PPh 21. Jadi orang yang berpenghasilan, orang pribadi yang berpenghasilan berupa gaji, ya kan, mendapatkan honorium, tunjangan, ya kan, dan ikut apa namanya honor, dia itu ikut rapat, ya kan, dan dia mendapatkan honor lah, dan dia itu orang Indonesia, maka di situ dikena PPh pasal 21 itu ya. Sedangkan PPh pasal 26, nah ini ada di belakang ini, orang pribadi subjek pajak luar negeri. Nah, ini perbedaannya. Dia itu mendapatkan penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, pembayaran lain-lain di negara Indonesia. Dia itu orang luar negeri, kerja di Indonesia kurang dari 186 hari, ya, itu dikena PPh 26, pasal 26. Ya, paham ya? Ini perbedaan antara PPh pasal 21 dengan PPh pasal 26. Nah, ini pemotong pajak PPh. Siapa yang berhak untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan? Yang berhak untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan. Pemberi kerja, ya kan? Pemberi kerja berarti dia itu lembaga, perusahaan yang memberikan kerja kepada wajib pajak. Nah, dia wajib untuk memotong pajak PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Bendahara, kalau di pemerintahan itu kan ada bendahara atau pemegang kas pemerintah yang ada di institusi TNI, Polri, terus pemerintah daerah kan begitu, atau di pemerintah desa, di pemerintah kabupaten, provinsi. Nah, itu yang berwenang untuk melakukan pemotongan pajak PPh 21 atau PPh 26 adalah lembaga atau pihak bendahara atau pemegang kas pemerintah. Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, ini adalah yang berhak untuk melakukan pemotongan. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Dia itu bekerja bebas, artinya dia itu menjadi auditor, kan, profesi auditor atau konsultan pajak, ya kan, sebagai profesi konsultan pajak atau sebagai lawyer. Dia itu berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Dan juga penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi penyelenggara kegiatan semacam ada rapat, ya kan, ada rapat dan anggota yang hadir dalam rapat di situ kan mendapatkan honor. Penyelenggara kegiatan itu, ya kan, berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, ya. Ini wajib pajak, tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Wajib pajak itu pegawai tetap dan atau mantan pegawai pemerintah, pegawai perusahaan, mantan pegawai itu ya terkait dengan pensiunan kayak gitu tuh, itu juga dikena dari wajib pajak, masuk dalam wajib pajak. Penerima uang pesangon kan itu masuk mantan pegawai. Pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, ini termasuk wajib pajak. Ini juga bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa. Pemberi jasa itu kayak semacam kayak tadi itu auditor, konsultan pajak, penyanyi, atau kayak Raffi Ahmad, pembawa acara begitu. Itu juga sebagai wajib pajak nanti yang akan dikenakan pajak PPh 21. Atau anggota komisaris, dewan pengawas. Nah, ini juga kena PPh pasal 21 sebagai wajib pajak.
Peserta kegiatan, tadi itu peserta kegiatan, misal dia itu ikut lomba, kan? Ikut lomba atau ikut rapat atau sebagai anggota kepanitiaan, nah, atau peserta pelatihan, itu termasuk wajib pajak yang dikenakan PPh 21 ketika itu orang dalam negeri, orang Indonesia dikena PPh 21, yang mana yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan itu adalah penyelenggara kegiatan. Ini tidak termasuk wajib pajak. Kalau yang tidak termasuk wajib pajak seperti diplomatik atau konsulat yang pejabatnya itu orang orang Indonesia yang menjadi diplomatik, ya kan, diplomatik ke luar negeri, itu tidak termasuk wajib pajak. Atau pejabat perwakilan organisasi internasional itu juga tidak termasuk wajib pajak. Ini objek pajak PPh 21, ini sudah tadi sebenarnya. Pegawai tetap, tidak tetap, penerima pensiun, pesangon, bukan pegawai, peserta kegiatan bersifat teratur atau tidak teratur. Namun yang tidak masuk objek pajak ini santunan atau pembayaran manfaat asuransi atau zakat, sumbangan keagamaan atau beasiswa, ini tidak masuk objek pajak. Ini tidak dikenakan pajak PPh 21 atau 26. Nah, ini biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan dan biaya pensiun ini pasti akan melekat ketika nanti dihitung hutang pajaknya, tarif pajaknya. Ini nanti untuk melihat, ya kan, untuk melihat penghasilan itu. Oh ya, untuk menghitung pajak pajak PPh 21 dengan PPh 26 itu berbeda. Kalau PPh 21 karena ini adalah wajib pajak dalam negeri, itu dihitung yang dikena tarif PPh 21 itu adalah penghasilan neto. Kalau orang luar negeri itu yang dikena pajak itu adalah penghasilan neto. Dan ada yang bantu jawab? Kalau penghasilan itu adalah penghasilan bersih yang sudah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiunan, iuran BPJS, kesehatan, adalah penghasilan bersih atau penghasilan neto. Kalau penghasilan bruto itu penghasilan kotor, masih belum dikurangi biaya-biaya. Nah, jadi kalau orang negeri kerja di sini, ya kan, sudah memenuhi subjek pajak atau objek pajak, maka di situ yang dikena pajak itu adalah penghasilan brutonya, penghasilan yang belum dikurangi biaya-biaya yang lain. Kayak gitu itu. Kalau perbedaan antara tarif pajak PPh 21 dengan PPh 26. Lah, di sini ada besaran biaya pejabat, ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu, ya kan, biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto, ya kan. Jadi nanti ketika kita menghitung penghasilan, menghitung tarif pajak itu kita harus menghitung penghasilan brutonya itu berapa, ya kan. Nanti dikurangi dari biaya jabatan ini. Berapa nanti dikurangi? Berarti 5% dari penghasilan bruto itu nanti masuk sebagai biaya jabatan. Sedangkan besarnya biaya pensiun, ya, besaran pensiun itu adalah 5% atau setinggi-tingginya itu 20.000. 200.000. Nih, 200.000. Selama 1 bulan atau 2,4 juta itu selama setahun ini. Nah, ini tarif dan penerapan pajak ini tadi sudah tadi ya. Nah, untuk pegawai tetap yang mana penghasilannya itu setiap bulan, misal
dia itu setiap bulan penghasilan, maka di situ penghasilan kena pajaknya itu berapa? Lah, hitung dulu berapa yang masuk dalam penghasilan kena pajak, karena penghasilan yang kita peroleh itu harus dikurangi dulu. Ketika nanti diketahui penghasilan netonya itu berapa, baru nanti akan dikurangi PTKP. Ngerti ya PTKP kemarin ya? Penghasilan tidak kena pajak ya. Ingat ya? Ingat. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang PTKP, ya kan? PTKP untuk orang pribadi PTKP-nya itu kalau 1 tahun itu 54 juta, ya kan? Kalau ada tambahan istri atau suami kawin, misal kita menikah dan tidak punya anak, tapi si istri masih belum kerja, itu ada tambahan 4,5 juta. Berarti 54 juta ditambah 4,5 juta. Kemarin ini sudah dijelaskan. Dan seterusnya, kalau punya anak, itu tambah lagi 4.500.000. Maksimal itu anaknya 3 yang masuk dalam PTKP. Kalau selebihnya itu, kalau misal punya anak 4, berarti yang masuk hanya 3. Yang 1 ini tidak masuk dalam PTKP. Begitu ya. Lah, untuk mengetahui penghasilan neto ini, kita harus mengumpulkan, menghitung berapa penghasilan brutonya, baru nanti dikurangi dengan iuran-iuran itu, baru nanti ketemu penghasilan netonya itu berapa. Nah, ini tarif pasal 17 PPh. Ini tarif ini maksudnya pasal 17 ini yang mana tarif itu menggunakan tarif berlapis. Kemarin sudah dijelaskan ya. Berlapis. Ada 60 juta, ya kan? Dari 0 sampai 60 juta itu kena tarif 5%, ya kan? 50 juta sampai 250 juta itu kena 15%, kan ya? 250 juta, 60 sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta ya. Berapa kemarin? 5M ya. 5M itu kena 30%. Lah 5M sampai seterusnya itu kena 35%. Itu adalah tarif berlapisnya yang digunakan dalam penghitungan PPh 21. Lah nanti penghasilan netonya ini dikurangi lagi. Ada namanya, untuk mengetahui ini ada penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun, ada THT atau JHT, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Baru nanti dikurangi PTKP dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nanti ada contohnya ini. Ini untuk untuk penghasilan yang diterima oleh pekerja lepas. Orang pekerja lepas misal seperti kayak konsultan kayak gitu tuh. Biasanya konsultan itu kan kerjanya hanya 4 hari, digaji per hari kan begitu. Atau digaji selama 7 hari atau 15 hari, tidak nyampe sebulan. Nah, ini dikena penghasilan pekerja sebagai penghasilan yang diterima pekerja lepas. Jadi misal ini penghitungannya, kalau pekerja lepas itu hitungannya per hari, ya kan ya, per hari. Kalau memang ya kan per hari tidak nyampe 450.000, 400 memang 400 misal, itu tidak dikena PPh 21, tidak dikena PPh 21. Tapi nanti ketika misal gajinya itu 400, nah, misal di hari ke-11 atau ke-12 itu nyampe diakumulasikan itu 4.500.000 ini ya, 4.500.000 ini ya. 4.500.000, maka di situ kena PPh 21. Yang mana nanti diatur juga bagaimana penghitungan untuk pengurangan PTKP-nya. Ini juga apabila upah sehari lebih dari 450.000, ya kan nomor 2 itu. Apabila upah sehari lebih dari 450, maka itu langsung. Misal saya sehari mendapatkan gaji 500 kan ya, 500.000. Berarti yang kena tarif yang nomor 2 ini ya, yang kena tarif
5%, pajak 5% berarti 500.000 dikurangi 450.000 itu. Di nomor 2 itu dikurangi 450.000. Berarti di situ ada 500.000 ada 50.000. Lah 50.000-nya itulah yang kena tarif PPh pasal 21 ya. Apabila upah akumulatif sebulan lebih dari 4.500.000 tetapi tidak melebihi dari 10.200.000 maka langsung dikena tarif 5%. Jadi nanti langsung dikena tarif 5%. Jadi misal saya kena akumulatif sebulan ya. Akumulatif sebulan saya kena 5 juta ya kan. 5 juta berarti dikurangi 4.500.000 yang nomor 3 ini ya. Dikurangi 4.500.000 baru nanti dikena tarif, sisanya 500.000 kena tarif 5% begitu. Sama ini DPP penghasilan bruto disetahunkan dikurangi PTKP setahun. Apabila upah akumulatif sebulan lebih dari 10.200.000 maka di situ dikenai tarif HPP. Kayak maksudnya HPP di sini harmonisasi kayak gitu tuh. Lapisan. Menggunakan lapisan 1, lapisan 2. Kalau lapisan 1 berarti 0 sampai 60 juta. Lapisan 2 berarti 60 juta sampai 250 juta. Untuk ini kan hitungannya per hari. Berarti kalau hitungannya per hari, maka di situ PTKP-nya dihitung per hari juga. PTKP kalau orang pribadi itu berapa? Ada yang bisa bantu jawab? Halo? PTKP orang pribadi berapa? Penghasilan tidak kena pajak. Masih mendengar saya ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang tahu PTKP-nya orang pribadi? Ini kayaknya lupa semua teman-teman ini. Nih, saya coba lihat nih. Sebenarnya ini ada di PPT sebelumnya.